Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada yang sedang menyaksikan, bahkan mengikuti ibadah ini. Kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi kita. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita selalu percaya bahwa Dia Tuhan adalah pengharapan dan kekuatan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Dia. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berdiri? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Sama-sama katakan. Tak pernah Dia janji hari kan panas, dan tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila topang ganas melandamu, katakan serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Dia Tuhan yang selalu berjanji dan Dia menepati janjinya. Dia memberikan kekuatan. Dia gantikan ratap menjadi tarian sukacita yang melimpah. Haleluya. Amin. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Lebih lagi nyatakan serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi katakan. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Haleluya. Haleluya.
berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang selalu memiliki rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu biarlah Tuhan hari ini kami mempersembahkan kehidupan kami, hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan. Berkati umat-Mu. Biarlah setiap nyanyian, setiap pujian membawa kami untuk mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh mulia. Engkau Bapa yang baik. Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, oh Yesus, amin. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak segala pujian dan hormat, amin, dan kemuliaan selama-lamanya hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, ku mau memuji-Mu,
menyembahmu, oh, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, kemuliaan bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Oh, sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ya rada balaba, ya rada balaba, ya kami meninggikan nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau Yesus Tuhan. Oh, rada balaba, ya rada balaba, ya rada basiki, balaba, ya rada balaba. Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Ya rada balaba, ya rada balaba, ya rada balaba, ya rada basiki, rada balaba. Ya rada balaba. Haleluya, haleluya. Rada bayar, rada bayar, rada bayar. Ya rada bayar, rada bataka, rada bayar, rada basiki, rada bayar, rada. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau layak, sungguh Engkau layak Tuhan. Terima pujian. Oh, sembah dan syukur bagi-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, rada bayar, rada bara syakar, rada balaba. Ya rada bara bataka, ya rada balaba, ya rada balaba. Ya rada balaba, ya rada balaba, ya syikir rada balaba, bataka rada balaba. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Ya rada bayar, rada balaba, ya rada balaba. Ya rada balaba, ya rada balaba, ya rada balaba, ya rada balaba. Ya rada bayar, rada balaba, ya syikir rada balaba. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
nyanyian pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Haleluya. Sebab namamu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyi muliakan namamu, kami muliakan namamu. Amin. Mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, oh Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan, muliakan namamu Tuhan. Mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, oh Tuhan. Pujian, oh pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, ku muliakan namamu Tuhan. Mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan saksikan Petra News berikut ini. Shalom jemaat Tuhan. Esensi sebuah ibadah adalah bertemu dengan Tuhan. Walaupun saat ini kita melakukan ibadah secara online saja, namun saya percaya kita tetap dapat beribadah kepadanya. Bersama saya Besa, saya akan memberikan informasi kegiatan Gereja Petra selama sepekan. Berikut informasinya. Saksikan ibadah online atau live streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar. Petra Women hari Selasa pukul 5 sore. Ikuti ibadah Mesbah Doa online setiap hari Kamis pukul 7 malam. Ibadah PA Pemuritan hari Jumat pukul 7 malam. Petra Kids setiap hari Sabtu pukul 3 sore. Petra Teens hari Sabtu pukul 5 sore. Petra Youth hari Sabtu pukul 7 malam.
hari Minggu 28 Juni pukul 7 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Elia Makaraung dari Jakarta. Satu waktu murid-murid minta diajar berdoa. Bagaimana doa? Langsung Tuhan ajar dalam Matius 6, doa Bapa kami yang ada di surga. Dengarkan lagu-lagu rohani terbaik dan firman Tuhan melalui radio Suara Victory di website suaravictory.com. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mari donasikan dana Anda untuk mendukung pemerintah dan membantu meringankan beban sesama melalui rekening BCA 025 557 1007 atas nama Petra Peduli. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikian Petra News. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita selalu percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita naikkan korban syukur kepada Tuhan. Sebab dengan apa yang kami dapat balas kepadamu Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh yeah, yeah, yeah. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, amin, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Haleluya. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih, kami punya Allah yang sungguh ajaib, Allah yang dapat diandalkan, sehingga dalam keadaan apapun kami akan selalu bersyukur dan akan tetap bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Sanjung Engkau ya Tuhan, kami tinggikan namamu. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah kami boleh tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami muliakan. Hanya Engkau yang kami agungkan, Yesus. Besar dan ajaib Engkau. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk selalu menyertai kami. Terima kasih untuk selalu mau menuntun kami. Terima kasih
untuk Kau selalu hadir di dalam setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau bersyukur, terima kasih. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Inilah ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur, terima kasih. Tak pernah berhenti kami mau bersyukur kepadamu. Amin Yesus, amin Tuhan. Sebab Engkaulah Bapa yang baik. Amin Yesus. Engkau Bapa yang tak pernah tinggalkanku. Amin, amin Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus, ajarlah kami. Yes. Sebab kami sadar kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Di dalam segala situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Betapa kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Genggam erat tangan kami kuat-kuat ya Tuhan. Jangan lepaskan kami. Amin. Terima kasih. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami beralaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Mari semua yang percaya dan mengasihi Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan, dan semua oleh karena campur tangan Tuhan, sehingga hari ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun dengan cara yang berbeda. Tetapi saya percaya bahwa jarak bukan menjadi masalah bagi kita, karena kita percaya bahwa Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang rahasia kekuatan daripada Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, di mana Paulus ini adalah seorang rasul yang sangat-sangat identik dengan yang namanya penderitaan. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi rahasia daripada Paulus sehingga ia bisa tetap kuat di dalam penderitaannya, di dalam kesesakan yang dialaminya, di dalam aniaya demi aniaya yang sedang terjadi dalam hidupnya. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab saudara, dimanapun saudara berada saat ini, di rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 ini adalah suatu statement atau pernyataan daripada Rasul Paulus. Ya, bukan pada waktu dia ada dalam keadaan zona nyaman, tetapi justru dia pada waktu itu sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Nah, oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membaca satu ayat ini. Ya, saya akan bacakan. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara.
Perhatikan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata segala perkara berarti tidak ada perkara yang dilewatkan oleh Rasul Paulus. Semua masalah, semua pergumulan, semua penderitaan yang telah dialami oleh Paulus. Oleh sebab itu dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia adalah seorang rasul yang menginjil ke berbagai-bagai negara atau bagian bumi ini. Dari Rasul Paulus lah mulai tersebar yang namanya pekabaran Injil itu. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, bukan berarti pada waktu itu Paulus sudah bebas dari masalah. Paulus sudah lepas dari penderitaannya. Paulus sudah lepas dari berbagai macam aniaya. Bahkan dikatakan bahwa Rasul Paulus beberapa kali hampir mati karena tenggelam. Kapal yang ditumpanginya kandas. Berkali-kali diombang-ambing oleh gelombang yang sangat besar. Dan hampir-hampir mati. Bahkan satu ketika dia sendiri sudah 3 kali berseru di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya duri yang dialaminya, duri yang ada di dalam dagingnya itu supaya Tuhan mencabut, mengangkat. Tetapi apa jawab Tuhan? Seringkali waktu kita datang berdoa di hadapan Tuhan, kita minta sesuatu kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap doa-doa yang sering kita naikkan, justru seringkali Tuhan tidak menjawab seperti apa yang kita mau. Justru kebanyakan apa yang kita doakan itu kebalikan dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh Paulus. Ia minta supaya Tuhan mencabut duri dalam daging. Tetapi Paulus berkata, Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku bekerja dengan nyata. Oh saudaraku, ternyata inilah yang menjadi rahasia daripada kekuatan daripada Rasul Paulus, sehingga ia boleh menghadapi setiap tantangan, ia boleh menghadapi setiap aniaya, ia boleh menghadapi segala macam penderitaan. Oleh karena satu hal, kasih karunia Tuhan ada pada Paulus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Mengapa Paulus bisa bertahan di dalam segala penderitaannya? Ada 2 perkara. Yang tadi saya sudah sebutkan kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah peranan Roh Kudus. Dikatakan bahwa Paulus adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu dimanapun saudara menyaksikan ibadah live streaming ini, biarlah hendaknya kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang dapat memampukan kita. Roh Kudus itulah yang memampukan Paulus untuk dapat menghadapi segala macam penderitaan. Roh Kudus inilah yang memampukan Paulus untuk bisa menghadapi setiap tantangan-tantangan di dalam kehidupannya. Mengalami begitu banyak penolakan-penolakan terhadap dirinya. Tetapi saya bersyukur bahwa sekalipun banyak orang menolak Paulus, tetapi kuasa Roh Kudus tetap ada bagi Paulus. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan Paulus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu,
yang dikasihi oleh Tuhan. Dari pernyataan Paulus ini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Biarlah firman Tuhan yang datang pada kita hari ini itu menjadi suatu pendorong bagi kita. Menjadi pemicu penyemangat bagi kita. Bahwa segala perkara apapun yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi jangan menjadi lemah. Jangan menjadi tawar hati. Jangan menjadi kecut. Tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan terletak kekuatan kita. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kalau kita baca di bagian yang lain, Paulus berkata begini. Dia berani mengatakan begini. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa ya. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Di sini saya akan banyak membahas tentang hal ini ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Saudaraku, tidak dikatakan pencobaan. Berarti cuma satu pencobaan atau satu macam ujian. Tetapi di sini dikatakan pencobaan-pencobaan. Artinya pencobaan atau ujian itu yang datang dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan kita itu ternyata ada berbagai macam bentuknya. Nah, oleh sebab itu Paulus menekankan begini, bahwa bagaimanapun bentuk daripada pencobaan yang kamu alami, bagaimanapun bentuk daripada ujian yang engkau sedang hadapi hari-hari ini, Paulus berkata bahwa pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Wow, saudaraku. Waktu saya mulai merenungkan ini, terbersih satu pertanyaan di dalam pikiran saya. Begini, kalau Paulus mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, berarti ada dong yang namanya pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Pencobaan-pencobaan yang dahsyat, pencobaan-pencobaan yang besar, pencobaan-pencobaan yang berat. Kenapa dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa atau yang ringan, yang mampu kita hadapi? Ya. Karena ternyata begini saudaraku. Waktu sebelum Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mati untuk kita, satu hal perkataan Tuhan Yesus Kristus sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Nah, ternyata di bagian lain Tuhan berkata, aku akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku. Pekerjaan apa itu? Itulah menanggung beban dosa manusia yang tidak mampu kita pikul. Artinya saudaraku, waktu Yesus berkata bahwa sudah selesai, itu berarti beban berat, pergumulan yang berat, pencobaan yang berat, itu justru telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah dosa. Dosa inilah yang membuat kita tidak mampu untuk bisa melihat Allah. Dosa inilah yang memisahkan kita daripada Allah. Dosa inilah yang membuat manusia mengalami berbagai macam persoalan dalam hidupnya. Dosa inilah yang membuat manusia mengalami satu beban, satu tekanan yang tidak mampu diselesaikan oleh manusia. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah menyelesaikannya semuanya itu bagi kita di atas kayu salib. Itu sebabnya dengan pengertian inilah Paulus berkata bahwa masalah-masalah, penderitaan-penderitaan yang aku alami, aniaya demi aniaya yang aku alami ini itu biasa karena yang luar biasa sudah diselesaikan Yesus bagi kita semuanya di atas kayu salib. Saudaraku, mari coba kita renungkan.
Tuhan sudah berkata, pencobaanmu itu biasa dan tidak melebihi kekuatanmu. Adakah hari-hari ini Bapak Ibu yang sedang menyaksikan siaran ini, engkau sedang mengalami tekanan, engkau sedang mengalami sakit penyakit, engkau sedang mengalami pergumulan dalam hidupmu. Perhatikan baik-baik. Yesus Kristus sudah menyelesaikan semua yang berat-berat di dalam kehidupanmu. Yesus sudah menanggung segalanya bagi engkau. Dan kalau itu terjadi, bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal di sini yang saya dapati, yang saya pelajari. Waktu Paulus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Yang tadi pertama, kenapa dikatakan pencobaan biasa? Karena semua hal yang luar biasa telah diselesaikan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, dikatakan bahwa sebab Allah setia. Saudara, percuma kita menyembah Allah kalau Dia bukan Allah yang setia bagi kita. Percuma kita mempercayai Dia sebagai Tuhan kalau Dia bukan Tuhan yang setia. Maka sia-sialah iman percaya kita. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur kepada Allah bahwa Dia adalah Tuhan yang setia bagi kita. Setia artinya begini, Dia tidak berpaling ketika kita ditolak. Dia tidak berpaling ketika kita dihina. Dia tidak berpaling memalingkan mukanya ketika kita sedang mengalami aniaya. Dia tidak memalingkan mukanya ketika kita dalam keadaan penderitaan. Tidak, saudaraku. Dan Ia tidak memalingkan mukanya ketika kita mengalami sakit penyakit itu. Tetapi justru kata setia, artinya Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tetap ada bersama dengan kita. Mungkin manusia boleh meninggalkan kita. Mungkin manusia sudah melupakan kita karena apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin manusia tidak lagi menghargai kita. Tetapi percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, letak kesetiaan Tuhan itu di mana, saudaraku? Bentuk kesetiaan Tuhan itu bagaimana sih? Artinya begini, saudaraku, bahwa waktu kita sedang mengalami pergumulan, waktu kita sedang mengalami masa-masa kering di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita yatim piatu untuk menghadapi semuanya itu. Sekali lagi, bentuk kesetiaan Tuhan yaitu Dia tidak akan pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu di dalam menghadapi semua pergumulan hidup kita. Saudara, yang kedua, bentuk kesetiaan Tuhan yaitu bahwa waktu kita mengalami pencobaan, waktu kita sedang mengalami ujian kehidupan dalam hidup kita, semua yang terjadi itu sudah disortir oleh Tuhan. Sudah diseleksi oleh Tuhan. Bahwa ini boleh terjadi, ini tidak. Dan kalau itu boleh terjadi, Tuhan tidak melihat untuk membawa kita supaya kita hidup tersiksa, tidak. Tetapi justru Tuhan melihat bahwa ini adalah sesuatu kado yang indah, yang baik buat anakku. Saudara, kalau kita belajar merenungkan ini, maka saya percaya tantangan bagaimanapun juga kita akan bisa tetap kuat menghadapi semuanya. Tuhan sudah seleksi apa yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, tidak ada satu helai rambutmu pun akan jatuh tanpa seizin Tuhan.
Artinya kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan mengizinkan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, itu berarti ada sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang benar untuk kita secara pribadi. Terkadang di dalam ujian atau pencobaan itu Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau sesuatu hal itu terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan melihat ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya yang berguna untuk anakku ini. Sebab kalau tidak mungkin Tuhan mengizinkan terjadi atas hidup kita. Saya percaya apa yang sedang terjadi di atas bumi ini, di atas bangsa-bangsa, termasuk di dalam bangsa kita Indonesia, semuanya adalah seizin Tuhan. Dan kalau itu terjadi seizin Tuhan, banyak hal pembelajaran-pembelajaran yang berharga yang bisa kita temui ketika kita mulai merenungkan, ketika kita mulai mencamkan Tuhan, apa sebenarnya yang hendak Engkau sampaikan kepada kami sehingga semuanya ini bisa terjadi. Satu hal yang saya tangkap dari kejadian demi kejadian yang terjadi dalam dunia ini, termasuk di bangsa kita. Tuhan mau bahwa Engkau sebenarnya membutuhkan aku di dalam segala perkara dalam hidupmu. Bukan harta, bukan uang, bukan kedudukan, bukan pangkat. Tetapi Engkau sedang membutuhkan aku, kata Tuhan. Satu kali teman saya menelpon, dia menelpon sharing-sharing, dia berkata begini, Pak, usaha saya dalam keadaan begini justru diberkati Tuhan. Aku bilang, wow, puji Tuhan Pak. Tetapi apa daya Pak? Uang yang saya terima atau hasil dari pekerjaan saya itu saya tidak bisa apa-apakan. Mau belanja di mana? Mau nikmati di mana? Semuanya serba tidak bisa. Semuanya harus ada di dalam rumah. Saya katakan kepada Bapak ini, Pak, satu hal. Bahwa hasil dari pekerjaan Bapak itu mungkin tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi itu bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang lebih susah. Karena itulah Tuhan mau supaya kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Akhirnya terbuka pikirannya. Akhirnya dia membuat sesuatu produk untuk dibagikan ke daerah-daerah. Saudara, uang tidak bisa menjamin kita bahwa kita bisa menanggung segala perkara dengan uang. Tetapi dengan Tuhan, kita bisa menanggung segala perkara di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, dikatakan di sini Allah itu setia. Bentuk kesetiaan Tuhan itu di mana letaknya? Dikatakan begini, di dalam Ibrani pasal 2, saya akan bacakan, Ibrani pasal 2, mulai dari ayat 17 dan 18 berkata begini. Ibrani 2 ayat 17 dan 18 berkata, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia, maksudnya Yesus Kristus, menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan.
Bukan berarti Yesus itu tidak menderita, saudara. Bukan berarti bahwa Yesus itu tidak pernah dicobai berkali-kali. Tetapi itu sebabnya Yesus bisa berkata begini, bahwa ia adalah imam besar yang menaruh belas kasihan. Saya ingin menggarisbawahi kata menaruh belas kasihan di sini. Saudaraku, waktu saya merenungkan selama beberapa bulan ini di dalam kehidupan kami, sebagai hamba Tuhan, apa sih yang bisa kami kerjakan lagi? Tidak ada. Mungkin juga yang di rumah-rumah saat ini sedang menyaksikan siaran ini. Engkau seakan-akan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bahkan mungkin engkau sedang ada usaha, tapi usahamu kelihatannya sudah mulai mengalami kemerosotan. Oleh karena apa yang sedang terjadi di bangsa kita ini. Tetapi satu hal, saudaraku. Keadaan-keadaan yang sedang terjadi atas hidup kita. Fenomena-fenomena yang sedang terjadi di alam semesta ini. Bisa mengalami perubahan demi perubahan. Tetapi sekalipun itu bisa mengalami perubahan, saya bersyukur bahwa Tuhan kita tetap memiliki belas kasihan atas hidup kita. Dia adalah Tuhan yang menaruh belas kasihannya atas kita. Itu sebabnya ia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ia tidak akan pernah mencobai seseorang, menguji seseorang. Sehingga orang itu berkata terlalu berat ini Tuhan. Tidak. Tetapi di dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Justru ada belas kasihan Tuhan yang mengiringi. Saya juga selama beberapa bulan ini saya di rumah tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tetapi saya heran, sangat mengherankan. Ini saya saksikan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sama sekali tidak pernah memikirkan hal ini. Tidak pernah. Tetapi sama seperti Tuhan mengirim burung gagak untuk menghidupi Elia. Demikian juga kehidupan kami selama beberapa bulan ini. Ada Tuhan kirim seorang ibu. Seorang ibu yang tiap hari, orang ibu ini seorang yang sangat sederhana. Tetapi tiap hari dia itu mengirim makanan. Bahkan kebutuhan kami selama 1 bulan itu dia penuhi semuanya. Di tengah-tengah keadaan seperti ini saudaraku, justru saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupanku. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Di dalam segala macam ujian yang terjadi atas hidup kita, Tuhan turut campur tangan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sama seperti ia telah menghidupi Elia selama beberapa masa. Dengan mengirim burung gagak untuk menghidupi Elia. Demikian juga Tuhan telah menghidupi kami selama beberapa bulan ini dengan mengutus seorang ibu yang sangat sederhana untuk menghidupi kami sehari-hari, bahkan mencukupkan setiap kebutuhan bulanan kami. Itu tidak pernah kami pikirkan. Daya luar biasanya Bapak Ibu. Justru Tuhan mengutus orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Allah yang tidak dipengaruhi oleh situasimu. Tetapi dia adalah Allah yang bergerak sesuai dengan waktu dan rencananya. Oleh sebab itu, waktu kita sedang mengalami masa-masa seperti ini, Tuhan berkata, Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan karena Paulus hebat, tidak saudaraku. Tetapi karena Tuhan yang dia sembah. Itulah Yesus Kristus. Itulah yang membuat Paulus bisa menjadi kuat. Dan saya harapkan bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ini,
saudara juga bisa mengalami hal yang sama yang dialami oleh Paulus. Dia bisa kuat, dia bisa enjoy menghadapi semuanya. Karena dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang lebih besar dan berdaulat atas segala seluruh alam semesta ini. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian dikatakan bahwa imam besar agung itu bukan hanya sebagai imam besar yang berbelas kasihan, tetapi dia adalah imam besar yang ikut merasakan apa yang sedang kita alami. Saudaraku, apapun yang sedang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini, percayalah bahwa Yesus juga ikut merasakan apa yang saudara sedang alami. Ketika saudara sedih, dia juga ikut sedih. Ketika dia menangis, ketika saudara sedang menangis, dia juga ikut menangis. Dia merasakan apa yang menjadi kesusahanmu. Dia merasakan apa yang menjadi penderitaanmu. Dia merasakan apa yang menjadi kesusahanmu. Oleh karena itu dia dapat menolong saudara. Luar biasa saudaraku. Jadi dia bukan hanya sebagai Tuhan yang menaruh belas kasihannya, tetapi dia adalah Tuhan yang merasakan segala apa yang kita alami. Dan justru karena dia sudah mengalaminya, dia bisa memberikan pertolongannya bagi kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Itulah bentuk daripada bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu bahwa semua yang terjadi, semuanya itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Semua ada di dalam genggaman Tuhan. Satu contoh, waktu Ayub dikatakan di pasal 1 ayat 1, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kurang apa lagi? Tetapi waktu malaikat datang kepada Tuhan untuk memberikan informasi apa yang sedang terjadi di bumi. Firman Tuhan mengatakan di situ ada juga iblis. Dan Tuhan berkata, "Hai iblis, dari mana kamu?" "Dari mengelilingi bumi." Dan Tuhan berkata kepada iblis, "Iblis, kamu lihat satu hambaku ini yang bernama Ayub. Dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Dan iblis berkata, "Iya." Tetapi di sini saudaraku, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Waktu iblis ditanya begitu, iblis berkata kepada Tuhan, "Iya, karena engkau yang memberkati dia. Karena engkau yang memagari dia." Kemudian Tuhan berkata, "Coba," iblis berkata kepada Tuhan, "coba engkau tarik perlindunganmu atas kehidupan Ayub dan keluarganya. Dan kamu lihat apakah ia masih tetap bertekun di dalam iman percayanya kepada engkau atau tidak." Dan Tuhan berkata begini, "Silakan ambil semuanya, tetapi sayangkan nyawanya." Itu berarti saudaraku, iblis sekalipun tidak pernah bisa macam-macam di hadapan Tuhan. Iblis tidak akan pernah bisa macam-macam terhadap kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita ada Tuhan yang mengontrol. Jadi setiap hal yang terjadi atas hidup kita yang diizinkan Tuhan, itu semua karena Tuhan berkata, "Kamu akan lihat bahwa anak ini akan mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun." Karena apa? Karena Tuhan tahu kita mengasihi dia melebihi dari segala sesuatunya. Ayub mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Memang harta bendanya habis. Memang anak-anaknya 10 mati. Memang dia sendiri mengalami sakit penyakit. Tetapi nyawanya tidak akan pernah hilang. Karena Tuhan berkata, sayangkan nyawanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah engkau gentar, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau tawar hati. Jangan engkau menjadi putus asa oleh karena keadaan-keadaan yang sepertinya semakin tidak menentu ini. Seperti Ayub telah ditolong oleh Tuhan, demikian juga
kehidupan kita, kita juga pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Asal kita tetap bertekun dan percaya kepada Dia. Kemudian yang terakhir saudaraku dikatakan, kita kembali di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu. Perhatikan kata ini. Ia tidak akan membiarkanmu. Artinya Allah peduli kepada setiap kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Karena kenapa? Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Kita adalah anak-anak kesayangannya. Saudara adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Itu sebabnya bisa saja ujian kehidupan itu terjadi atas hidup kita. Tetapi di balik semuanya itu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Haleluya. Kemudian dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu, pada saat kamu dicobai, pada saat kamu ada di dalam ujian kehidupan itu. Sekali lagi Ia berkata, Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara, mungkin kita berkata, no hope. Tidak ada harapan, semuanya jalan yang buntu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada kata jalan buntu. Selalu ada jalan bagi kita. Selalu ada jalan bagi kita. Karena kita memiliki Allah yang memberikan jalan keluar untuk segala persoalan yang sedang kita alami. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang sedang menyaksikan siaran ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Karena Tuhan mengasihi saudara. Mungkin dokter berkata, tidak ada lagi harapan, engkau tinggal beberapa bulan lagi. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Itu sebabnya pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang menyaksikan siaran ini. Bagaimanapun dan apapun kondisi keadaan saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Sekalipun semua orang berkata tidak mungkin. Tetapi kontrolnya ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya kita datang kepada Dia. Kita serahkan hidup kita. Kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku milik-Mu. Saya tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang setia bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang peduli akan kami. Yang menaruh belas kasihannya kepada kita. Saudara, jalan buntu mungkin bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Jalan yang buntu, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi jalan lebar untuk kita masuk melangkah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, yang tidak mampu kita lakukan, hal yang perlu kita lakukan ketika kita ada di masa-masa ujian kehidupan itu. Di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang terjadi. Nasihat Tuhan cuma satu. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Itu sebabnya tetap lekatkan hidupmu kepada Tuhan. Tetap andalkan Dia melebihi dari apapun juga. Dan diizinkan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita semuanya untuk memberikan kekuatan untuk supaya kita dimampukan melewati setiap musim-musim yang sulit dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah tawar hatimu. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang peduli. Dan Dia adalah Allah yang memberikan jalan keluarnya bagi kita semuanya. Mari kita satu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya ada di dalam kontrol daripada Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman pada sore hari. Pada saat ini Tuhan. Datang untuk meneguhkan kami. Firman-Mu datang untuk memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu datang untuk memberikan harapan baru bagi kami. Firman-Mu datang untuk mencerahkan hidup kami. Bahwa di dalam Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus Kristus selalu ada harapan-harapan bagi kita. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Bapa. Kita naikkan pujian ini. Serahkanlah, serahkanlah. Oh haleluya. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Yes. Segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah. Serahkanlah. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Sebab di dalam Engkau terletak kekuatan kami Tuhan. Beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. saya merasakan Roh Kudus begitu kuat di tempat. Roh Kudus yang siap untuk menolong saudara. Serahkan semua bebanmu kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan berkata, jangan pernah takut. Jangan pernah menyerah. Karena aku yang mengontrol segala sesuatu atas hidupmu. Dan tidak ada yang terjadi tanpa seizin aku. Mari angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan
ibadah saat ini. Tangan Tuhan sedang terangkat. Dia ingin memberkati saudara. Dia ingin menjamah saudara. Dia ingin menolong saudara. Karena dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia merasakan semua beban-bebanmu. Dia merasakan apa yang sedang engkau hadapi. Dia tahu segala pergumulanmu. Dia tahu segala kesusahanmu. Amen. Dia tahu segala kesedihanmu. Amen. Itu sebabnya dia mau datang secara pribadi dalam hidup. Siapapun saudara yang sedang menyaksikan siaran ini, saya mau katakan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mencintai saudara. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan saudara. Yes. Dia ada bersama karena dia adalah Allah yang setia. Amen. Kita cukup datang kepada dia dan berkata, serahkanlah, serahkanlah. Haleluya. Oh, serahkanlah, serahkanlah. Ada begitu banyak beban-beban yang sedang terangkat saat ini. Serahkan pada Dan Tuhan memberikan kelegaan. segala beban yang menimpa Kurabatakan ayasan dalamu. Haleluya ya ralabashani. Serahkanlah. serahkanlah, Oh Yesus. serahkanlah. Kami datang Serahkan berserah. pada Yesus. Kami datang Dia berserah. akan ganti segala duka menjadi suka. Kita sembah dia, haleluya, haleluya. Haleluya, Sembah dia, sembah dia. haleluya. Sembahlah dia, sembah. Kami menyembah, Hiarala masyakana nana kami menyembah, kami Shekerere labada yase. memujimu. Haleluya. Kami menyembah, Hiarana maya shikere nalabo. Sembah dia dengan segenap hati. Kau ajaib. Oh, hiarana masyikere nalabo. Oh, hiarana mase, hiarana mase. Mari datang Roh Kudus. Mari datang Roh Kudus. Penuhi kami. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi sumber kasih karunia bagi kami. Yang memampukan kami. Oh, shikena lama nama sanda. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kinarabasikana lama-lama nayase. Kami percaya Tuhan saat kami menyembah, menyerahkan semuanya. Segala beban-beban itu Tuhan angkat. Dan Dia memberikan kelegaan. Yang memberikan damai sejahteranya. Haleluya. Roh Kudus terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami percaya Tuhan. Pemulihan-Mu sedang terjadi saat ini. Ada kekuatan baru, ada harapan baru Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, berkati persembahan-persembahan yang akan diberikan. Kuduskan Tuhan untuk dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Dan akhirnya pulanglah saudara-saudaraku dan terimalah segala berkat Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amen. Kiranya Tuhan memberkati nikah rumah tangga kita. Amen. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita. Amen. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Dan membuat kita berhasil dan beruntung. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang peduli. Amen. Yang mengasihi kita. Yang tidak akan membiarkan kita ketika kami ada di dalam masa-masa pencobaan. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan.
Biarlah segala berkat yang di surga dan di bumi diberkatkan atas kita semuanya. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Oh haleluya. Yeay. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berdiri? Oh, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Oh, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Sungguh dia dahsyat, sungguh dia ajaib. Dia tidak pernah berjanji. Oh, katakan, tak pernah dia janji hari kan panas. Oh, dan tak pernah dia janji pasti ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Haleluya. Bila topan dan melandamu, katakan, oh serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Haleluya. Dia Tuhan yang selalu memberikan kita sukacita. Dia mengubah duka cita menjadi tari-tarian. Sebab dia Tuhan dahsyat. Dia Tuhan yang ajaib. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin, haleluya. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, haleluya. Puji Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.